didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya masih bersama I Gusti Ngurah Putra, Direktur Utama Hutama Karya. Pak Putra, tadi ada beberapa cara pembiayaan. Tapi apakah itu kemudian menutupi semua kebutuhan Hutama Karya, Pak? Ada cara pendanaan lain tidak? Ya, jadi selain yang saya jelaskan tadi, ini pemerintah juga mau memberikan kita, Hutama Karya itu, satu ruas tol di akses Tanjung Priok. Di Tanjung Priok, Ya, Jakarta ya? itu adalah bantuan dari JICA kalau nggak salah, tol. Nah itu kita mau dikasihkan untuk mengoperasikan tol itu. Nah perpresnya sekarang lagi mungkin saat ini diikuin, mudah-mudahan Agustus ini perpres itu sudah keluar sehingga kita bisa mulai inisiasi untuk kita sekuritisasi seperti JOR S ini. Nah perkiraan sementara itu mungkin kita dapat sekitar 4T. Nah itulah yang kita terus cari. Nah tentunya habis ini kan tahun ini mudah-mudahan 2 ruas selesai. Tahun depan 2 ruas lagi selesai. Nah terserah pemerintah. Kalau memang APBN terbatas, apakah tol yang sudah jadi ini mau dicarikan duit dengan skema apa, ya terserah. Jadi kita leverage gitu, sehingga bergulung terus untuk kita selesaikan penugasan ini. Baik, berarti itu akan bisa menutup kebutuhan 80 sekian triliun tadi, Pak? Iya, jadi 80 itu 50 modal, 30 lebih itu pinjaman. Dan semua inisiasi pinjaman dipimpin oleh SMI. Yang ditugasi oleh Kementerian Keuangan untuk. Pertanyaannya kenapa Hutama Karya yang ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol Trans Sumatera itu, Pak? Nah, jadi sejarahnya barangkali karena satu, background Hutama Karya ini adalah expertise-nya adalah di bidang konstruksi jalan tol pertama. Yang kedua, Hutama Karya itu masih 100% milik negara. Jadi belum IPO kebetulan. Belum go public ya? Iya, belum go public. Baik, sehingga kemudian pemerintah bisa menjamin. Nah, jadi karena di dalam penugasan itu ada penjaminan pemerintah, maka pemerintah hanya bisa memberikan jaminan kepada aset pemerintah atau pemilik pemerintah, perusahaan milik pemerintah. Selain tol Trans Sumatera, apakah memang kemudian proyek-proyek lain dari Hutama Karya itu hanya seputar jalan juga, Pak? Enggak juga, jadi gini. Sebetulnya sebelum Hutama Karya mendapat penugasan, Hutama Karya kan kontraktor. Kontraktor ya kontraktor jalan tol, kontraktor bendungan, irigasi, gedung, banyak. Seperti kita ketahui gedung KPK sekarang itu Hutama Karya yang bangun itu. Yang bangun Hutama Karya. Jadi itu terus gedungnya perikanan, Kementerian Perikanan. Bendungan juga katanya, Pak? Bendungan di Landongi, ada di Gongseng, ada di Bendo, ada 7 kalau nggak salah 8 gitu. Anda katakan tadi bahwa dari nilai aset kurang lebih 1 triliun itu bukan aset, modal. Modal kurang dari 1 triliun berkembang begitu rupa. Dan mengerjakan tol Trans Sumatera ini kan juga belum ada sejarahnya begitu. Bagaimana strategi Anda sebagai top eksekutif membangun ataupun menarik sumber daya manusia di Hutama Karya, Pak? Seperti saya jelaskan tadi bahwa di awal itu bahwa bisnis lain Hutama Karya yang pertama itu adalah core-nya adalah kontraktor. Sekarang bergeser menjadi investor. Karakter dua ini berbeda. Ini jasa, ini investor. Ini orang miskin, ini orang kaya. Jadi harus di-switch. Nah, sehingga metode rekrutmen, metode pendidikan, metode penugasan itu berbeda. Contoh rekrutmen, karena harus instan. Banyak yang teman-teman ex Jasa Marga kita hire untuk menjadi Pimpro. Yang mereka pengalaman untuk menjadi Pimpro. Sedangkan orang-orang Hutama Karya ini kan pekerja, bukan bosnya. Nah kalau Jasa Marga bosnya gitu, kita anak buahnya. Nah banyak yang kita hire, jadi strateginya gitu. Ada yang fresh graduate, ada yang pro hire yang sudah jadi. Itu strateginya. Nah, tentunya ke depan ini kan yang kita hire ini sudah senior-senior. Nah, ke depan ini saya minta Direktur SDM untuk menyiapkan kebutuhan bisnis lain untuk mensupport bisnis lain ini. Gitu. Pak Putra, sebagai Direktur Utama sebuah BUMN,
tentu ada masanya, ada periodenya. Tapi sebagai orang yang ikut membidani transformasi Hutama Karya, apa visi ataupun mimpi Bapak supaya Hutama Karya ini bisa berkembang di kemudian hari, Pak? Mimpinya begini, jangan sampai penugasan ini tidak selesai. Penugasan tol Trans Sumatera? Penugasan, itu pertama. Bagaimana penugasan ini juga bisa mengenerate value secara optimum di Hutama Karya. Contohnya nantinya, kalau sepanjang tol itu 640 km yang penugasan pertama ini, di kiri kanannya kan banyak sekali peluang. Kiri kanannya banyak sekali peluang. Nah, jangan sampai itu tidak teroptimalkan. Nah, mimpi saya nanti ke depan, tentunya saya sebagai profesional di BUMN ada batasnya. Ya mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, kalau sesuai dengan apa namanya kebiasaan, karena SK sekarang kan tidak ada batasnya. Saya di sini ditugasi tahun 2014. Berarti kalau normal 5 tahun, maka saya berakhir 2019. Tapi mimpi saya sudah tuangkan di dalam strategi perusahaan yang dibantu oleh konsultan dan sudah kita bukukan. Yang tadi adalah apa, Pak? Menjadi perusahaan? Jadi dari perusahaan industri jasa konstruksi terkemuka menjadi pengembang infrastruktur terkemuka Indonesia. Jadi jauh bedanya. Itu yang loncatannya akan coba dilakukan oleh Pak Putra ya. Nah, itu sudah didetailin dengan strategi-strategi yang baik. Bukan tantangan yang mudah untuk membangun tol yang juga seperti tadi sempat Anda katakan belum juga terlalu menarik, tapi tetap lakukan untuk kebaikan bangsa ini. Pak I Gusti Ngurah Putra, terima kasih sudah memberikan waktu Anda, Pak. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh